Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Oke, kembali bertemu dengan saya Sony Clement ya di pagi hari ini dengan membahas dengan pergerakan market ya dari analisa-analisa teknikal dan juga dari analisa fundamental ya. Oke, kita akan lihat di sini bagaimana pergerakan market ya di hari ini ya. Ini kita lihat di sini untuk Nasdaq masih cukup tinggi ya ini bahkan berpeluang untuk menembus ya harga tertinggi sepanjang masa ya. Ini yang perlu diwaspadai untuk teman-teman semua ya. Kemudian yang kedua tentunya kita juga akan melihat bagaimana pergerakan market dengan sinyal pagi kita ya di MEFIX apps ya. Kita lihat di sini bagaimana pergerakan gold ya. Ini melejit naik kemarin ya. Ini memecahkan rekor tertinggi kembali ya. Kita lihat ada yang apa yang menjadi penyebab ya atau penggerak harga gold melesat naik ya, memecahkan rekor di level 3.685 dolar per troy ounce ya. Ini setelah Donald Trump menyatakan The Fed akan memangkas suku bunga besar-besaran ya. Dan tentunya ini akan memangkas suku bunga yang cukup tinggi ya. Dan terbaru pagi ini ya, Senat Amerika Serikat mengkonfirmasi ya Stephen Miran ya, ini ketua penasihat ekonom Trump ini yang menjadi anggota Dewan Gubernur The Fed dari langsung ikut rapat FOMC ya pada Selasa waktu Amerika Serikat ya. Kemungkinan akan ada upaya dari Miran untuk mempengaruhi The Fed agar memangkas suku bunganya dengan lebih agresif ya. Ini yang menjadi penggerak harga gold melesat naik ya. Hari ini diwaspadai untuk pergerakan lanjutan kenaikannya ya dengan memecahkan rekor level psikologis di 3.700 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan di hari ini ya. Kemudian kita lihat untuk oil ya. Pergerakan untuk oil kemarin juga sempat melesat naik kembali ya. Ini disebabkan karena ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang menopang kenaikan harga oil awal pekan kemarin ya. Ketika suku bunga diturunkan ya, roda perekonomian Amerika Serikat akan lebih berputar kencang ya, sehingga ada tentunya potensi untuk permintaan akan oil akan meningkat ya. Ini yang menjadi penggerak untuk kenaikan oil. Dan hari ini diperkirakan akan melanjutkan kenaikan bullish ya dengan target di 63.92 ya untuk oil. Kita lanjut untuk pergerakan di mata uang euro ya. Euro juga berpeluang untuk melanjutkan kenaikannya ya. Ini karena tekanan yang dialami oleh dolar Amerika Serikat akibat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ya, yang tentunya membuat euro dolar kembali menanjak pada perdagangan di pekan ini ya. Target hari ini di level resisten ya untuk euro ada di 1.1798 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan resisten di pagi hari ini. Kemudian kita lihat untuk mata uang pound sterling ya. Pound sterling melanjutkan tren kenaikannya ya setelah breakout ya untuk pagi hari ini di level resistennya ya di 3600 ya. Ini menjadi level kunci untuk pergerakan lanjutan kenaikan ya untuk hari ini dengan tren bullish ya. Kemudian kita lihat di sini untuk pergerakan di dolar yen ya. Dolar yen masih dalam range pergerakan sideways ya untuk di time frame daily masih di area resisten dan support sementara ya di time frame daily antara 146.54 ya, 148.54. Kemudian untuk support 146.66 ya. Ini ring pergerakan untuk dolar yen di hari ini ya. Kita lihat di sini akibat ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed ini diperkirakan tekanan semakin besar ya, sehingga aktivitas manufaktur New York ini juga mengalami kemerosotan ya. Diperkirakan hari ini untuk dolar yen ya diperkirakan akan sedikit menguat ya dengan target support di 146.66 ya untuk pergerakan di hari ini. Oke, ini dari Ibu Kue ya. Ini untuk emas ya. Untuk emas di MEFIX apps ya pagi hari ini kita dapatkan sinyal untuk TP di 3694 Ibu Kue ya. 3694 dengan stop loss di 3366 ya. Ini berpeluang untuk masih berpotensi untuk naik ya. Diwaspadai untuk level psikologis di level 3.700 ya ini. Ini untuk sinyal
pagi hari ini ya untuk emas. Kita ambil dari MEFX Apps ya. Demikian untuk Ibu Kue ya. Saya lanjut untuk pergerakan di Nasdaq ya. Indeks Nasdaq kita lihat di sini ya berpotensi untuk kembali melaju naik ya. Ini diakibatkan karena peluang pemangkasan suku bunga The Fed ya. Ini memberikan sentimen positif untuk pergerakan di Nasdaq ya. Jadi di sini juga Presiden Trump juga memberikan pernyataan yang positif ya terkait dengan perundingan dagang Amerika Serikat dan China ya yang sedang berlangsung di Spanyol ya. Ini juga menjadi penggerak untuk sentimen positif ya untuk Nasdaq. Diwaspadai untuk berpotensi untuk memecahkan rekor kembali ya untuk Nasdaq berpeluang untuk masih dalam tren bullish ya untuk Nasdaq ya untuk hari ini terutama minggu ini ya. Oke demikian untuk informasi pergerakan market di pagi hari ini ya. Kita coba bincang-bincang dulu dengan trader yang sudah join ya untuk pagi hari ini ya. Saya sapa dulu ini Bapak Yosi Sang. Selamat pagi Bapak Yosi. Pagi Pak Zoni. Selamat pagi ya. Oke, mungkin ada informasi-informasi atau analisa-analisa terutama di mungkin komoditi gold ya. Ini yang berpeluang cukup kencang untuk kenaikannya dan bagaimana the Fed ya ini akan mengambil keputusan ini. Silakan Pak Yosi. Di minggu ini memang ada dua bank sentral yang akan mengumumkan masalah suku bunganya dia. Ya. Yaitu yang pertama, yaitu adalah The Fed yang akan melakukan pengumuman masalah kebijakan suku bunganya dia, yaitu adalah Kamis dini hari. Nah, sedangkan Kamis sore ini BOE juga akan melakukan pengumuman masalah suku bunga. Nah, memang kedua bank sentral, kalau kita singkapi kedua bank sentral ini memiliki kebijakan yang memang sedikit berbeda. Walau dalam menghadapi tingginya inflasi beberapa tahun yang lalu ya, karena memang tingginya inflasi yang dialami beberapa negara seperti yang dialami oleh Amerika Serikat, yaitu adalah tahun 2022 ya, itu yang sempat mencapai inflasinya yaitu adalah 9,1%, dan juga Inggris pun juga mengalami hal yang serupa, yaitu adalah kurang lebih kalau nggak salah 8,7%, hampir mendekati juga level 9%. Yeah. Tetapi kebijakannya berbeda. Ya, kita lihat kalau untuk The Fed dia melakukan pemangkasan suku bunga dari 5,5%, yang mana suku bunga The Fed ini awalnya yaitu adalah 5,5% dan dipangkas ini sudah mulai dari tahun 2024 itu sampai dengan sekarang ini sudah mengalami pemangkasan 3 kali, yaitu pertama 50 basis poin yang otomatis menjadi 5%, selanjutnya adalah 25 basis poin jadi 4,7%, 75%. Sekarang terus selanjutnya dipangkas 25 basis poin lagi, yaitu adalah saat ini sudah menjadi 4,5%. Dan ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh BOE. BOE malah justru tetap unchanged, tidak melakukan perubahan kebijakan suku bunga. Nah, ini dampaknya pasti akan cukup terasa pada mata uang GBP USD ya, karena perbedaan kebijakan yang dilakukan oleh kedua bank sentral ini. Tetapi terlepas daripada itu semua, yaitu karena kita melakukan transaksi yaitu adalah versusnya rata-rata adalah terhadap USD, maka saya akan sedikit membahas lebih lanjut mengenai USD. Nah, USD sendiri ini saat ini untuk CPI-nya Amerika Serikat saat ini sudah mencapai level 2,9%, sudah mengalami penurunan cukup dalam ya. Nah, kalau kita berbicara masalah CPI, Customer Price Index, apa sih Customer Price Index? Kalau harganya naik itu bagaimana? Kalau harganya turun itu bagaimana? Karena memang ini akan sedikit berbeda ulasannya terhadap data-data yang lain. Contoh misalnya
Kalau non-farm payroll, kalau misalkan mengalami kenaikan dibanding dengan previous-nya atau forecast-nya, apa dampaknya? Oh, berarti ekonominya bagaimana? Nah, itu sudah terlihat. Oh, bagus. Nah, seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalkan dibanding dengan previous-nya dia mengalami penurunan, bahkan lebih lebih buruk dari apa yang diperkirakan, oh berarti ekonomi jelek, mengalami penurunan seperti itu. Tapi berbeda dengan CPI. CPI ini memang tidak mudah untuk kita nilai serta merta. Oh, kalau naik bagus, kalau turun jelek, nggak seperti itu, malah justru sebaliknya. Tapi tergantung, ya. Setiap bank sentral, setiap negara selalu punya target inflasi. Nah, memang rata-rata CPI atau Customer Price Index ini sebagai sumber referensi terhadap penilaian terhadap inflasi itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara masalah inflasi, Bank Sentral sudah mengetapkan, contoh The Fed itu mentargetkan inflasinya di level 2%. Nah, saat ini berada di level 2,9%. Nah, ini berarti bahwa ini masih sedikit di atas daripada target The Fed. Walaupun memang dibanding dengan tahun 2022 yang bulan Juni itu sempat mencapai CPI atau inflasi Amerika Serikat mencapai 9,1%, tetapi ini penurunannya masih walaupun cukup dalam penurunannya, tapi masih di atas daripada target The Fed itu sendiri. Bahkan minggu lalu ya, minggu lalu CPI dirilis itu lebih tinggi dibanding dengan bulan sebelumnya. Kemungkinan besar kebijakan yang ditempuh oleh The Fed, urgensi terhadap pemangkasan suku bunga ini sudah tidak terlalu berat. Ya. Jadi kalau misalkan saya perkirakan sih mungkin bahwa ini akan dipangkas sebanyak 25 basis point ya untuk suku bunga Amerika Serikat, karena memang ini kan harusnya targetnya ini kalau nggak salah tahun 2025 ini tiga kali ya Pak Sony? 2 kali, Pak. 2 kali. 2 kali ya. Tapi sampai dengan sekarang ini kan sampai bulan September ini kan belum ada pemangkasan sama sekali, benar ya? Betul. Nah, ini kemungkinan akan dilakukan pemangkasan, tetapi tidak akan terlalu besar karena melihat bahwa kondisi stabilitas ekonomi dunia ini juga tidak terlalu baik. Stabilitas keamanan apalagi ya. Stabilitas keamanan seperti halnya perang Rusia Ukraina ini sampai sekarang ini juga belum benar-benar selesai. Begitu juga dengan Palestina, Israel, terus Iran, di Timur Tengah ini juga masih belum kelar. Ini berarti stabilitas keamanan ini benar-benar belum pulih ya. Jadi market masih akan waspada. Ya. Selanjutnya perang dagang, kalau itu adalah perang fisik. Perang dagang pun ini masih belum kelar, walaupun masih akan ada perbincangan, perundingan antara Amerika Serikat dengan Cina, tapi masih belum ada kata sepakat. Baru akan istilahnya melakukan perundingan dalam beberapa hari ke depan, kan seperti itu. Tapi penyesuaian kebijakan di antara kedua negara untuk tarif impor mereka ini masih belum ada titik temu, berarti masih mengambang. Nah, saat ini investasi apa yang kira-kira akan banyak dilirik oleh banyak orang? Nah, kalau misalkan saat ini jelas bahwa pemangkasan suku bunga ini akan berdampak terhadap banyaknya keluar uang dari bank ke masyarakat. Atau banyak orang lebih baik saya tarik dana saya untuk perkembangan usaha atau untuk ekspansi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalkan beda halnya kalau misalkan kenaikan suku bunga itu kan malah justru meningkatkan minat orang untuk menabung. Jadi menyerap uang yang ada di pasaran atau di masyarakat. Dengan sendirinya mata uangnya menguat. Tetapi ini mata uangnya kalau misalkan mau dibanjirkan lah, istilahnya mau dibanjirkan
dibanjirkan ke masyarakat kembali. Dengan turunkan suku bunga, minat orang untuk menabung berkurang. Nah, di sisi yang lain, investasi apa yang kira-kira yang akan banyak dilirik? Kalau saya dengan kondisi apa yang saya sebutkan tadi, Ya. stabilitas ekonomi dengan adanya perang dagang ini masih belum benar-benar pulih. Terus yang kedua yaitu adalah perang fisik antara Rusia Ukraina, Iran Israel, perang di Timur Tengah dan lain sebagainya. Ini juga belum kelar, maka investasi emas itu merupakan salah satu favorit untuk saat ini. Makanya kenaikan emas ini masih akan masih sangat menguntungkan bagi para pembeli ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan pembelian untuk emas, saya rasa ini walaupun ini harga tinggi, saya rasa tinggi itu masih ada yang lebih tinggi lagi. Beda lagi kalau misalkan harga emas apakah bisa jadi nol? Ya bisa juga, tapi pasti pabrik emas bangkrut. Nggak ada orang yang eksploitasi emas lagi, nggak ada yang uh, nambang emas lagi kan gitu Pak Soni ya. Iya, betul. Tapi kalau untuk atapnya, plafonnya di atas itu nggak ada batas. Ya, harga emas mau dijadikan 5.000 bisa, mau dijadikan 10.000 US dollar per troy bisa, jadi 20.000 bisa, nggak ada batas. Istilahnya seperti itu. Atas itu nggak ada batas, gitu ya. Nah, untuk emas sendiri saya rasa ini akan sangat didukung dengan adanya kondisi-kondisi saat ini. Terus ditambah lagi secara technical analysis, kalau misalkan Bapak Ibu melihat bahwa pada time frame H1 maupun di H4 ini membentuk pola continuation head and shoulder. Nah, apalagi itu? Head and shoulder itu biasanya merupakan pola reversal trend atau pola pembalik tren. Tetapi yang terjadi saat ini pada time frame di H4 ataupun di H1 ini sangat terlihat bahwa uh, harga emas ini membentuk pola continuation head and shoulder atau biasanya kalau bisa kita katakan adalah inverted head and shoulder lah. Ya. Inverted head and shoulder itu harusnya kan posisi di bawah, harga turun ke bawah, selanjutnya membentuk inverted head and shoulder yang menunjukkan adanya pola kenaikan. Tapi ini tidak. Harga emas mengalami kenaikan tetapi membentuk inverted head and shoulder, mengangah ke atas. Dan pada kemarin malam kurang lebih jam 7:30 malam ya, sebelum kurang lebih pada saat menjelang market Amerika buka itu dia breakout dilanjut sampai pagi ini. Saya rasa secara technical analysis mendukung dengan adanya continuation head and shoulder ini ya, adanya pola kenaikan untuk technical analysis dengan kunci supportnya berada di level 3656, walaupun memang saat ini memang terlihat jauh ya, karena saat ini sudah berada di level 3680-an. Nah, tapi saya yakin bahwa kalaupun terjadi penurunan atau itu hanya sebuah koreksi, ya, itu hanya sebuah koreksi. Kalaupun misalkan, bagaimana kalau misalkan kunci level atau kunci support yaitu adalah 3656 ini terpecahkan dan bahkan closing di bawah, pola head and shoulder-nya gagal. Fail head itu istilahnya continuation head and shoulder atau fail head and shoulder atau head and shoulder yang gagal terbentuk, yang tidak sewajarnya dia terbentuk di sana. Harusnya dia downtrend bentuk inverted, ini uptrend bentuk inverted. Makanya saya bilang ini adalah fail head and shoulder atau head and shoulder yang gagal tempat gitu ya. Nah, malah justru membentuk continuation. Nah, kalau misalkan harga mengalami penurunan di bawah 3656, ini mengindikasikan head and shoulder-nya gagal, berarti akan ada terjadi koreksi ke bawah. Tapi perlu diingat secara fundamental, secara keseluruhan, ini secara jangka pendek maupun jangka menengah, saya masih melihat bahwa harga emas masih akan sangat-sangat diuntungkan oleh kondisi saat ini, baik itu stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, kebijakan fiskal yang dilakukan, kebijakan moneter yang dilakukan, bukan fiskal ya, kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed ini yang menjadi favorit saat ini adalah emas. Nah, bagaimana kalau misalkan saham? Saham itu hanya sebagai diversifikasi investasi aja kalau menurut saya ya.
Jadi daripada ditaruh di bank, suku bunga peluangnya turun, mendingan pilih masuk di saham, pilih di instrumen-instrumen investasi yang lain. Tapi yang saya rasa yang paling banyak akan mendapat kucuran dana yaitu adalah investasi di emas. Itu aja Pak Oke, Sani. oke, artinya pasti berpotensi untuk naik dan juga menunggu hasil keputusan The Fed ya, 1-2 hari ke depan ya Pak Yosi ya. Ya, benar sekali. Ya, Oke. Oke, terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Yosi. Semoga sukses selalu untuk tradingnya dan sampai ketemu kembali di Morning Market Close yang lain ya Pak Yosi. amin, amin. Ya, Makasih Pak Sani. ya. Oke, demikian untuk pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat ya, sharing-sharing dari sobat-sobat trader semua ya. Karena tiap hari itu akan selalu ada sobat trader yang memberikan referensi ya setiap eh, hari tentunya ya. Oke, demikian untuk pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu kembali besok di waktu dan acara yang sama pukul 9.00 waktu Indonesia Barat untuk mendapatkan informasi-informasi baru, analisa-analisa baru, kemudian juga sinyal-sinyal baru tentunya. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Sukses untuk trading kita dan selamat pagi.